Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wardana dari kelas 3B akan menjelaskan tentang fi'il thulathi mazid bi thalathati ahrufin. Yang pertama, secara pengertian singkat tentang sorof. Sorof secara bahasa artinya berubah atau mengubah. Berubah ini itu merubah sesuatu dari bentuk aslinya. Misalnya itu merubah bentuk bangunan rumah kuno menjadi bangunan yang modern. Kemudian adapun istilah sorof adalah berubahnya bentuk asal pertama yang berupa fi'il madi menjadi fi'il mudhari, menjadi masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan sampai isim alat. Contohnya fa'ala yaf'ulu fa'alan wa maf'alan fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Kemudian pengertian fi'il thulathi mazid bi thalathati ahrufin atau biasa disebut dengan fi'il thulathi mazid sudasi adalah kondisi di mana verba atau kata kerja dalam bahasa Arab yang tadinya mempunyai 3 huruf asal yang berupa 3 ditambah 3 huruf ziyadah. Maka totalnya itu menjadi 6 huruf. Macam dan makna yang terkandung dalam fi'il thulathi mazid bisa lasati ahrufin atau fi'il thulathi mazid sudasi itu terbagi menjadi 4 bab. Yaitu yang pertama adalah istafa'ala. Bagian yang pertama atau bab pertama adalah yang wazan asal, kata asalnya itu berasal dari istafa'ala atau wazannya itu adalah istafa'ala. Pada bab ini fi'il thulathi mujarrad dipindah menjadi istafa'ala dengan menambahkan yang bermula dari fa'ala ditambahkan alif, sin, dan ta sebelum fi'il. Sebelum huruf kedua. Sebelum huruf pertama yaitu fi'il. Contohnya itu istaghfaru Zaidullah. Zaid meminta ampun kepada Allah. Adapun dalam wazan istaf'al itu ada banyak artinya. Yang pertama itu menunjukkan arti permintaan. Yang kedua yaitu menunjukkan maf'ul atau menemukan maf'ul dalam suatu sifat. Contohnya istamdhamtu al-amro. Atau artinya itu aku anggap besar dan sangat penting atau sangat penting dalam perkara. Yang kemudian adalah litakallufi atau arti sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Contohnya istajro'a. Ia memberanikan diri. Kemudian makna yang selanjutnya adalah seperti wazan biasa, seperti fa'ala, seperti wazan itu sendiri, seperti fi'il, seperti kata kerja itu sendiri. Contohnya istaqorro. Kenapa menjadi istaqorro? Karena rohnya itu ada 2. Kemudian yang kedua atau bab 2, if'awala. Bagian 2 mengikuti wazan if'awala. Pada bab ini fi'il thulathi mujarrad dipindah wazan if'awala dengan menambah hamzah wasal di permulaan, tadlif ain dan fi'il dan wawu di antara 2 ain fi'il yang mempunyai 2 faedah. Banyak makna dalam wazan if'awala. Contohnya lil mubalaghah, yaitu menunjukkan arti mubalaghah atau melebih-lebihkan. Seperti daudaba zaidun. Zaid itu sangat bongkok. Itu artinya sangat-sangat. Kemudian yang kedua maknanya dalali makna fa'ala, yaitu seperti kata kerja itu sendiri, seperti fa'ala itu sendiri. Contohnya ihlaulat tamru. Buah kurma itu manis. Kemudian pada lafaz ihlaula itu sama seperti lafaz hala yaitu manis. Tapi karena di sini ketambahan huruf pada bab kedua, maka
menunjukkan kurma itu sangat manis gitu. Kemudian pada wazan if'ala pada bab 3 itu itu mengikuti wazan if'ala. Pada bab ini fi'il sulasi mujarad dipindah wazan dengan menambah hamzah wasol di permulaan. Alif setelah ain fi'il dan tadlif yang berfaedah sebagai berikut. Yang pertama itu maknanya berfaedah lil mubaghati fi dukhuli fi sifah, yaitu menunjukkan arti mubalaghah. Sama seperti pada bab 2 yaitu melebih-lebihkan. Contohnya itu isfarro mauzu. Kemudian yang terakhir adalah wazan if awala. Pada bab ini if awala. Pada bab ini fi'il tsulats mujarad dipindah wazan dengan menambah hamzah wasol di permulaan dan dua wawu setelah ain fi'il yang berfaedah sebagai berikut. Yang pertama itu lil mubalaghatil azimi, yaitu menunjukkan arti mubalaghah makna fi'il lazim, menunjukkan arti sangat pada fi'il lazim. Contohnya ikhrawata su'a'ul syams. Sorot matahari itu sangat tajam. Sama maknanya itu mubalaghah, melebih-lebihkan. Jadi pada bab ini bisa kita simpulkan, pada penjelasan ini bisa kita simpulkan bahwa fi'il sulasi mazid bisa lasati ahrufin atau fi'il sulasi mazid sudasi adalah fi'il yang ketambahan 3 huruf. Kalian bisa lihat pada screen yang saya tunjukkan. Yang pertama adalah ketambahan alif, sin, dan ta. Yang kedua adalah alif, ain, dan wawu. Yang ketiga adalah alif, wawu, dan wawu. Dan kemudian yang keempat terakhir alif, alif, dan lam. Bisa dilihat contoh-contohnya pada tabel. Oke, sekian dari saya. Apabila saya masih banyak kesalahan, mohon dimaklumi. Sesungguhnya manusia itu tempat salah dan lupa. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus bisa memahami dan memaklumi bahwa manusia itu memang salah dan lupa. Oke, saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.